Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi gue Abdul Fattah Arifin akan mengajak kalian untuk melihat progres pembangunan yang ada di Jakarta. Dan saat ini posisi gue ada di mana ayo? Pagi Bu. Ada di Waduk Brigif Jagakarsa, dan ini salah satu mega proyek yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menanggulangi debit air yang turun dari langit. Curah hujan maksudnya. Dan ini adalah nama proyeknya adalah proyek 942. Kenapa dikatakan proyek 942 itu adalah 9 polder, 4 waduk dan 2 sungai yang dinormalisasi. 9 polder itu tersebar di beberapa wilayah di DKI Jakarta, salah satunya di depan Arta Gading. Terus 4 waduk itu adalah Waduk Jagakarsa, Waduk Lebak Bulus, apalagi duanya, gue lupa. Terus yang duanya lagi itu 942 ya, tadi kan 4 sudah waduk, yang duanya ini adalah normalisasi sungai, dan normalisasinya itu di Kali Ciliwung, sama yang kedua itu di depan Museum Bahari di Jakarta Kota, di Kota Tua maksudnya. Dan kita sekarang, gue bakal ngajak kalian untuk melihat drainase dari Waduk Brigif ini, yang dari awal ini sudah sangat bagus sekali progresnya teman-teman. Dan ini adalah bak penampungan. Jadi air yang dari pemukiman yang di sana teman-teman, ini bagus sekali nih konsepnya, Masya Allah. Ini maaf ya kalau agak-agak salah nih reviewnya, karena gue bukan orang teknik sipil, gue cuma merka-reka aja ya teman-teman ya. Jadi ini adalah air yang dari pemukiman yang dialirkan melalui got-got pastinya ya, dialirkan dan melalui polder juga pastinya, karena fungsi waduk ini, fungsi polder itu adalah long storage dari waduk itu sendiri teman-teman. Jadi ini salah satu konsepnya, dari polder ataupun dari got-got kecil dialirkan masuk ke waduk teman-teman, dan diamankan di sini untuk diolah. Jadi Pemprov DKI itu menginginkan air-air yang turun dari langit itu diolah terlebih dahulu, diamankan terlebih dahulu, dan nantinya setelah diolah itu akan disalurkan ke masyarakat melalui PAM teman-teman. Karena Pemprov DKI menginginkan suatu hari nanti masyarakat itu jangan menggunakan air untuk konsumsi teman-teman, konsumsi sehari-hari, karena semakin banyak kita mengambil air dari tanah, itu akan mengakibatkan penurunan di DKI Jakarta semakin cepat teman-teman. Karena sudah banyak berita bahwa DKI Jakarta itu setiap tahunnya itu ada penurunan tanah sekitar 10-15 cm teman-teman. Jadi ini salah satu upaya pemerintah kita untuk menyelamatkan DKI Jakarta dari banjir ataupun penurunan tanah yang cukup drastis. Dan ini drainasenya teman-teman dialirkan di tempat ini, dan ini sepertinya sudah jadi ya, tinggal sedikit lagi. Dan sepertinya di sisi kiri ataupun penahan dari air di waduk ini menggunakan turapnya, ini turap tanah ya. Jadi turap di pengerasannya dilakukan perigit untuk menahan air. Dan ini turap itu sendiri adalah suatu alat untuk menahan pengikisan tanah dari aliran air teman-teman. Dan turap itu sendiri ada beberapa macam modelnya. Ada turap tanah seperti ini,
Ada turap tanah seperti ini, ada turap beton, ada turap besi, baja, ada turap kayu, dan ada bronjong. Jadi fungsinya itu bermacam-macam teman-teman. Ini gue coba menjelaskan secara sepengetahuan gue aja ya. Gue minta maaf kalau agak salah karena gue bukan teknik sipil, gue sarjana hukum teman-teman. Jadi aduh maaf. Turap, kalau gue sih menganalisinya secara ilmu masyarakat, bukan ilmu disiplin ilmu ya, maksudnya teknik sipil gitu. Mungkin kenapa turapnya ini menggunakan tanah, karena air di waduk ini dia tidak mengalir dengan deras teman-teman, tidak seperti di sungai-sungai, makanya dia menggunakan turapnya cukup turapnya turap tanah. Dan kalau turap beton itu biasanya itu dia aliran sungai teman-teman yang cukup deras, itu biasanya menggunakan turapnya turap beton. Dan ada juga namanya turap baja. Nah, turap baja ini biasanya di proyek-proyek yang ada penggalian tanah yang cukup dalam, dia menahan tanahnya itu agar tidak amblas, itu menggunakan besi-besi baja turapnya. Dan ada yang menggunakan turap kayu. Nah, ini turap kayu ini biasanya untuk teman-teman biru yang sering membersihkan kali-kali, itu untuk got-got, maksudnya got-got yang skala lebih kecil, yang aliran airnya nggak terlalu deras teman-teman. Makanya digunakan turapnya turap kayu. Sedangkan bronjong itu biasanya dia lebih ke apa ya, lebih ya mirip-mirip kayak turap kayu sih itunya fungsinya. Kalau bronjong itu dia lebih hemat teman-teman, dan biasanya itu dipakai buat di empang-empang ataupun aliran air yang nggak terlalu deras, karena efek pengikisan tanahnya itu sangat kecil sekali. Oke, tadi drainasenya drainase yang di depan tadi sudah selesai ya. Kita akan menuju ke sana. Gue bakal ngajak kalian untuk melihat sampai di mana progres drainase Waduk Brigev ini. Dan ini masih terus dikebut teman-teman, dan ini masih di pengerasan tanah, di rigid sisi kanan kirinya. Jadi kita tunggu aja bagaimana hasilnya nanti. Oh, ini dalam sekali ini ya. Ini berapa kubik air ini yang bisa ditampung, ini besar sekali, Masya Allah. Ini mungkin yang terbesar kali ya. Kemarin gue jalan-jalan di Lebak Bulus, itu nggak sebesar ini teman-teman waduknya. Dan memang di masa pemerintahan Pak Anies Baswedan inilah yang terbaik dalam menanggulangi banjir teman-teman. Dan bukan berarti nggak ada banjir ya teman-teman ya. Even pun ada banjir, itu sangat cepat sekali surutnya. Kenapa gue bisa ngomong kayak gini? Karena gue itu tinggal di Pasar Minggu. Sorry, bukan Jagakarsa, gue tinggal di Pasar Minggu. Jadi ada satu tempat itu di Pasar Minggu. Itu dulunya tuh kalau banjir lama sekali surutnya. Tapi sekarang itu pas banjir itu pun banjirnya yang hujannya emang deras banget ya teman-teman. Itu dia emang ada banjir ataupun genangan. Tapi cepat sekali turunnya, hanya hitungan beberapa menit gitu loh, nggak sampai beberapa jam, hanya paling 30 menit gitu udah surut gitu. Dan ini coba kita turun ke bawah. Ini adalah sambungan drainase yang dari mana, sisi mana ini ya, barat atau timur ya, yang pokoknya dari sana deh. Matahari mana, timur. Oh, matahari sini kali ya. Oke, dari sisi timur itu dari sisi barat, kalau memang airnya sudah terlalu besar, nanti akan dialirkan di tempat ini teman-teman. Jadi dibagi dua.
Kalau tetap salah gue minta maaf. Kalau gue sih ngelihatnya seperti ini, seperti itu teman-teman. Jadi nanti dibagi dua nih drainasenya. Ini sudah sangat terlihat ya bentuknya. Jadi nanti juga di sini ada RTH-nya teman-teman, ada tempat joggingnya, ada tempat apa sebelah sana kalau nggak salah, di sebelah sana itu kayak ada teater nanti teman-teman. Jadi di situ masyarakat bisa melakukan kegiatan-kegiatan apapun itu seperti olahraga. Di sini juga nanti ada running tracknya dan ada tempat pemancingan juga nanti. Jadi bagi kalian yang penghobi mancing itu nanti akan disiapkan tersendiri tempatnya teman-teman. Jadi sangat bagus sekali ini konsepnya. Wow, gila, besar sekali. Udah sampai di sini dulu mungkin jalan-jalan kita karena ini besar sekali. Aduh, besar sekali sampai di sana. Mungkin di video yang ketiga gue bakal menggunakan drone kali ya. Jadi bisa terlihat lebih luas ini. Udah sampai di sini dulu jalan-jalan kita melihat progres pembangunan Waduk Brigif yang sangat bagus sekali progresnya, dan terima kasih untuk Pak Anies Baswedan yang telah membangun Jakarta sangat baik sekali. Terima kasih Pemprov DKI, dan terima kasih juga untuk para stakeholder, kontraktor-kontraktor yang sangat baik dalam membangun negeri ini. Yuk kita dukung terus proyek-proyek nasional ataupun proyek-proyek daerah. Hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu tidak akan bermanfaat untuk negeri ini teman-teman. Yuk berikan ide-ide cemerlang kalian kepada pemerintah agar pembangunan di Indonesia ini lebih mudah teman-teman, karena saudara-saudara kita ataupun para orang tua kita yang saat ini sedang menjabat di pemerintah di DKI Jakarta ataupun pemerintah pusat, itu pun hanya manusia biasa yang nggak terlepas dari namanya khilaf atau salah dalam mengambil keputusan. Dan inilah kitalah masyarakat ini untuk menasihati mereka jika ada yang salah teman-teman, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Mudah-mudahan dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik, mereka bisa menerimanya dengan mudah teman-teman, dan semoga dengan itu Allah berikan hidayah kepada mereka dan kemampuan untuk menjalankan solusi-solusi yang kita berikan kepada mereka, sehingga pembangunan di Indonesia itu lebih adem dan lebih mudah pastinya. Dan mudah-mudahan suatu hari nanti Indonesia ini bisa menjadi negara maju. Amin. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan video ini silahkan klik like, komen, silahkan isi kolom komentar masukan kalian untuk Pemprov DKI, khususnya pembangunan Waduk Brigif Jagakarsa. Dan buat gue juga agar ngap juga ya ngomong dari tadi ya, agar channel ini bisa lebih baik ke depannya. Dan jangan lupa share dan jangan lupa subscribe ya. Mudah-mudahan dengan kalian subscribe, channel ini bisa bertahan dan bisa berkembang, sehingga bisa membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Akhir kata, gue Abdul Fattah Arifin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.